Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menceritakan mengenai profil pendidikan dan testimoni mata kuliah Filsafat Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Saya Azahra Apiati. Saya lahir di Ciamis tanggal 22 Desember 2001 dan merupakan anak pertama. Pada tahun 2006, orang tua mulai mendaftarkan saya ke PAUD Melati yang ada di lingkungan Bojongsari. Setelah 1 tahun, yaitu tahun 2007, saya melanjutkan pendidikan di TK Kania Sejahtera yang berada di Jalan Siliwangi nomor 42 Maleber, Ciamis. Saya termasuk orang yang pemalu, dan pada saat pertama masuk sekolah pun saya tidak berani untuk berkenalan dengan teman-teman baru saya, sehingga pada akhirnya saya menemukan seseorang yang sebelumnya saya pernah kenali. Seiring berjalannya waktu, akhirnya saya memiliki banyak teman. Saat di TK, saya pernah mengikuti beberapa lomba. Meskipun tidak juara, tapi saya senang bisa mewakili sekolah saya untuk mengikuti lomba tersebut. 1 tahun kemudian, yaitu tahun 2008, saya melanjutkan pendidikan ke SD, yaitu SD Negeri 2 Maleber, yang berada di Jalan Bojonghuni nomor 11 Maleber, Ciamis. Sekolah ini sangat dekat dengan rumah saya, sehingga saya selalu berjalan kaki dengan teman-teman saya. Pada saat SD pun saya pernah mengikuti beberapa lomba. Lomba yang pertama saya ikuti yaitu lomba calistung, dan beberapa lomba lainnya seperti qosidah, pidato, pramuka, dan olimpiade. Pada masa ini saya menyukai pelajaran matematika. Setelah 6 tahun saya berada di SD, tahun 2014 saya melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Ciamis yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 76, Ciamis. Entah mengapa pada saat SMP saya tidak menyukai matematika dan saya merasa kurang memiliki kemampuan dalam pelajaran ini. Pada masa SMP, saya termasuk seseorang yang aktif karena mengikuti beberapa ekstrakurikuler seperti paskibra, drum band, dan PIKR. Saya juga mengikuti organisasi OSIS dan pramuka. Setelah 3 tahun saya duduk di bangku SMP, saya melanjutkan pendidikan ke SMA pada tahun 2017. Saya memilih SMA Negeri 2 Ciamis untuk menjadi sekolah saya berikutnya. Jarak dari rumah saya ke sekolah ini sekitar 750 meter dan lumayan dekat, tetapi saya selalu diantar oleh orang tua saya. Saya memilih jurusan IPA pada saat SMA karena saya tidak menyukai pelajaran IPS, dan semenjak kelas 10 saya sudah mempunyai cita-cita untuk menjadi guru. Pada saat SMA ini saya mulai tertarik untuk menyukai matematika, hingga pada akhirnya saya mengikuti les matematika dan saya merasa memiliki kemampuan dalam pelajaran ini. Dan selama berada di SMA ini, saya sangat menyukai matematika. Hingga pada akhir semester 5, saya memutuskan untuk memilih jurusan pendidikan matematika di universitas nanti. Alhamdulillah, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti SNMPTN. Saya memilih satu jurusan di 2 PTN. Namun takdir berkehendak lain. Saya tidak lolos seleksi SNMPTN. Saya berusaha untuk menerima semua ini karena mungkin belum rezeki saya kan. Saya memutuskan untuk bangkit dan belajar untuk mengikuti SBMPTN yaitu UTBK. Saya memilih Unsil dan UPI Tasik untuk SBMPTN ini. Lagi-lagi saya tidak lolos dalam seleksi ini. Saya sempat kecewa pada diri saya dan bertanya-tanya. Setelah melewati berbagai rintangan,
saya memiliki satu kesempatan lagi untuk bisa berkuliah di tahun 2020 ini, yaitu dengan mengikuti seleksi mandiri Unsil dan memilih pendidikan matematika sebagai pilihan pertama dan pendidikan biologi sebagai pilihan kedua. Apapun hasilnya, saya sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti pilihan Allah yang terbaik. Dan alhamdulillah, saya diterima di Universitas Siliwangi di jurusan Pendidikan Matematika. Masa pandemi COVID-19 ini membuat perkuliahan dilaksanakan secara online atau daring. Awalnya, saya sempat berpikir bahwa saya akan sulit mendapat teman, namun ternyata tidak. Alhamdulillah, saya mendapat teman baru. Kita pun sudah pernah bertemu dan belajar bersama. Selama 1 semester mengikuti perkuliahan filsafat sejarah matematika ini, kami diharuskan untuk belajar mandiri dan memahami mata kuliah ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Dedi Nurjamil atas bimbingannya selama ini. Tugas yang Bapak berikan membuat saya untuk lebih dekat lagi dengan Yang Maha Kuasa, lebih kreatif dan inovatif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Semoga Bapak selalu ada dalam lindungannya dan selalu diberi kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.